Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Abdullah Abdul selaku Investor PPL Bapak Muhammad Yusuf Surya Ahmadi, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Karyawan AKP Muhammadiyah Bapak. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, serta inayah, sehingga kita bisa bertemu dan bermuajahah di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, pagi siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah sarasehan pendidikan yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Mufti MPB, Majelis Asman PP Muhammadiyah. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Satu Melati yang terhormat Bapak Yusuf Ibn Suryono MSI. Waktu dan tempat kami hadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Abdullah Mufti MPB dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan di Muhammadiyah Satu Melati, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa yang saat ini mengikuti kegiatan hari ini melalui Zoom meeting yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, serta yang kami hormati pula para hadirin yang sudah bergabung bersama kami baik melalui Zoom meeting ataupun melalui channel YouTube Muhammadiyah Satu Melati. Mudah-mudahan juga dimuliakan Allah SWT. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, keimanan, dan insya Allah diberikan kekuatan secara istiqomah untuk beramal soleh hingga kita bisa berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan senantiasa mencontoh beliau melalui sifat-sifat beliau, sejarah beliau, sehingga akan menjadi inspirasi kita untuk melaksanakan amal kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini SMP Muhammadiyah 1 Melati melaksanakan satu kegiatan Ramadan Mulia dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus kita melaksanakan kegiatan khataman di mana 30 juz telah diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian hari ini kita laksanakan khataman dan sekaligus nanti kita akan meluncing edisi perdana majalah Musati yang di masa pandemi ini kita berusaha untuk bisa menerbitkan dan menghadirkan beberapa penulis meskipun masih sederhana, baik itu dari siswa, karya-karya siswa, karya guru karyawan, kita sampaikan di dalam majalah. Selebihnya nanti akan dilaksanakan juga untuk pembukaan pesantren Ramadan bagi siswa kami di Ramadan 1442 Hijriah ini. Untuk itu kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, diberikan kemudahan dan tentunya menjadi penyemangat kita dalam sebulan penuh bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan pendidikan Qur'ani, seiring dengan insya Allah kita akan mengangkat SMP Muhammadiyah 1 Melati menjadi Musati Qur'ani School Full Day yang di tahun ajaran 2021-2022 ini akan kita laksanakan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mohon doa restu dan dukungannya, mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan panjenengan semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf Sugeng. Selanjutnya yaitu acara inti yang bersama dengan kepanjangan Sarasehan Pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Mufti MPD. Majelis Islam Pengurus Pusat Muhammadiyah, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Melati, Bapak Muhammad Yusuf SS MSI. Alhamdulillah ini kepala sekolah luar biasa. Walaupun kepala sekolah tapi punya multi talent diantaranya adalah dalam hal seni. Alhamdulillah saya sering mengikuti di media sosial, salah satunya melalui nasyid Suara Syuhada. Saya dulu termasuk yang mengagumi Suara Syuhada karena waktu menjadi siswa di Yogyakarta 1, kemudian aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,
termasuk yang rajin mengikuti kegiatan di Syuhada, Masjid Syuhada. Ini masjid yang sangat fenomenal karena arsiteknya langsung dibuat oleh Insinyur Soekarno. Ini untuk menghargai, mengapresiasi jerih payah pengorbanan para syuhada di umat Islam di Yogyakarta, karena Jogja dulu pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sehingga nasibnya ini sekarang saya lihat tadi di YouTube sudah 1100. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kepala. Nah, kalau kepala sekolahnya berprestasi, punya multi talent, insya Allah ini bisa menjadi suri tauladan dan juga bisa memberikan spirit, semangat untuk para ibu guru, karyawan, siswa, dan juga para orang tua wali murid yang mempercayakan di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Apalagi ini ada majalah luar biasa, ini nanti perlu di launching, saya setuju. Saya usulkan nanti mungkin saya akan sampaikan ke Ketua Majelis Idasman PP Muhammadiyah akan membuat testimoni khusus untuk majalah ini. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa menjadi qudwah kita, menjadi sumber utama keteladanan kita, karena tidak ada sosok manapun yang mampu menandingi keteladanan yang telah beliau contohkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baiknya contoh yang azim. Jadi azim itu kata yang melebihi yang terbaik. Bahkan azim itu biasa digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking karena mulianya dan juga keteladanan yang luar biasa, sehingga di Al-Quran dilukiskan, diilustrasikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu kita beruntung, kita termasuk umat beliau, apalagi berjuang di SMP Muhammadiyah yang menegaskan bahwa sekolah kita menjadikan beliau adalah sumber inspirasi hidup kita, sumber inspirasi kita beribadah, beramal melalui SMP Muhammadiyah 1 Melati ini. Yang berikutnya, kami mengucapkan juga beribu terima kasih. Ini kali kesekian dan bisa bersilaturahim dengan Bapak, Ibu Guru, beserta karyawan, dan pagi menjelang siang hari ini bersama orang tua wali murid SMP Muhammadiyah 1 Melati di forum Zoom meeting ataupun YouTube. Alhamdulillah wa syukurillah, saya selalu tidak akan pernah melewati SMP Muhammadiyah 1 Melati, karena memang rumah saya di Sleman. Saya kalau berkantor, kalau dulu ke Mogoharjo itu lewat utara ya. Kalau sekarang ke kantor PP Muhammadiyah di Cititiro pasti lewat Jalan Magelang. Dan selalu saya amati sayup-sayup dari kejauhan di jalan raya, walaupun mungkin 1 tahun lebih ini dalam kondisi COVID-19 ya, tapi saya melihat auranya, kemudian juga perkembangan sekolah ini semakin hari semakin menjanjikan dan konsep, dan insya Allah kami optimis kalau ini kita seriusi dengan sungguh-sungguh, SMP Muhammadiyah 1 Melati ini bisa menjadi sekolah Muhammadiyah unggul di Kabupaten Sleman. Amin ya rabbal alamin. Dari sisi geografis sudah sangat prospek, karena mungkin satu-satunya sekolah Muhammadiyah yang ada di tepi jalan besar ya hanya SMP Muhammadiyah 1 Melati. Kita patut mensyukurinya, karena kalau disyukuri dan kita tidak manfaatkan, kata syukur itu kan maknanya kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Nah, makna tambah ini, itu syukur itu tidak hanya sebatas bil lisan, tapi harus dengan bil arkan. Salah satunya apa? Kita menjaga kenikmatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya.
bahkan menggunakannya sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan banyak manfaat. Nah, SMP ini kalau disyukuri, ini diantaranya dengan berjuang gigi mempertahankan apa yang telah diupayakan dengan upaya yang terbaik. Insya Allah SMP ditambah. Penambahan itu tidak mesti harus secara finansial, bisa dengan keberkahan, bisa dengan kesehatan, bisa dengan kemudahan, bisa dengan prestasi. Dan prestasi tidak harus selalu konotasinya adalah akademik semata. Bahkan yang paling sangat kita butuhkan adalah produktivitas. Karena kategori produktivitas itu menjadikan ciri bahwa sekolah kita ini nanti akan menjadi sekolah inspiring atau sekolah kalau dalam bahasa manajemen pendidikan ini adalah sekolah yang outstanding. Dia sudah tegak lurus berdiri dan dia menjadi trendsetter bagi sekolah yang lainnya. Jadi itu kembali kepada sivitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Melati. Potensi sudah punya, si sosok figur sudah insya Allah sudah menjadi contoh, kemudian juga Bapak Ibu saya lihat juga diberikan amanah pekerjaan oleh orang tua. Karena amanah ini sangat luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan transformasi sekolah Muhammadiyah unggul. Apalagi ini Ramadan. Ramadan ini kalau kita kupas secara mendalam, sebenarnya Ramadan ini adalah bulan transformasi, bulan peningkatan. Walaupun mungkin di mana kadang Syawal ini meningkatkan, tapi sebenarnya peningkatan yang sesungguhnya itu ada di Ramadan ini. Ini entry point-nya. Jadi disitulah kita dibuka kesempatan selebar-lebarnya. Siapa yang ingin dapat maghfirah Allah, siapa yang ingin mendapatkan rahmahnya Allah, siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, ya di Ramadan ini. Makanya Ramadan ini bulan yang dirindukan, bulan yang dinanti-nantikan. Sampai Nabi itu ketika beliau meninggalkan bulan Ramadan, ada satu doa yang begitu sangat menyayat hati. Satu doa harapan, jangan sampai ini ada Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena begitu sangat banyak, berkali lipat semuanya digandakan di bulan Ramadan ini. Bahkan zakat fitrah itu diletakkan di bulan Ramadan. Kemudian juga ibadah-ibadah amalan yang bisa kita upayakan dengan maksimalkan, gaspol bahasa istilahnya. Alhamdulillah ini biasanya kan membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran juga Ramadan. SMP ini sudah mulai, malah mau masuk bulan Ramadan sudah hatam. Ini artinya amunisinya sudah siap full tank, sehingga Ramadan mungkin bisa 3-4 kali hatam ya. Amin ya robbal alamin. Apalagi pandemi. Pandemi ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan tentang materi. Pertama Bapak Ibu sekalian, sedari awal sekolah Muhammadiyah itu tidak ada caranya tidak unggul dan berkemajuan. Kalau kita lihat secara historical, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan bahkan sebelum Muhammadiyah itu didirikan di 1912, Kiai Ahmad Dahlan sudah mendirikan terlebih dahulu di bulan Desember 1911 madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Selasar-nya di sebelah Manggar Kiai Ahmad Dahlan di Kauman. Beliau mendirikan madrasah, kemudian madrasahnya yang unik, yang memiliki passion di antara madrasah yang lain. Kalau itu madrasah itu ya pemahamannya hanya ilmu agama. Posisinya santri dan kiai, kemudian juga modelnya juga sangat-sangat tradisionalis. Kiai Ahmad Dahlan membuka transformasi baru tentang sekolah yang unggul dan berkualitas. Di 1914 secara formal Kiai Ahmad Dahlan rintisan dari 1911 ini mendirikan yang namanya Muhammadiyah Standard School yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Solonatan.
itu kenapa kok penamaannya standar school? Menurut almarhum Allah yarham Pak Malik Fajar, beliau adalah alumnus SD Muhammadiyah Surunatan, mengatakan standar itu terstandar. Jadi kalau sekarang mungkin RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Jauh sebelum sekolah manapun menamakan dirinya sebagai qualified, unggul, Muhammadiyah sudah menegaskan dirinya standar school Muhammadiyah. Nah ini artinya menyemangati kita, kalau ada sekolah Muhammadiyah tidak unggul, tidak berkemajuan, itu menyalahi kodrat pendirian sekolah Muhammadiyah awal. Karena itu, Bapak Ibu orang tua wali murid harus bangga karena memberikan amanah di SMP Muhammadiyah Surunati, karena kalau SMP Muhammadiyah itu sudah punya merek. Saya mendampingi beberapa sekolah, terakhir SMP Muhammadiyah Batanghari yang dinamakan Abu Zar Al-Ghifari, yang modelnya boarding. Tahun kedua, tahun pertama dia dapat papan buku siswa Pak Yusuf. Tahun ini sudah hampir 200 yang daftar. Tahun kedua, bayangkan itu belum memutuskan, itu sudah inden 200 Bapak Ibu. Ini kondisi pandemi. Inilah yang kemudian sudah jaminan mutu. Jadi kalau SMP Muhammadiyah itu setengah kesuksesan sudah diraih di tangan. Bapak Ibu orang tua itu juga sangat paham betul Muhammadiyah punya sejarah panjang. Belum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berkontribusi. Makanya menurut Taufik Abdullah, mantan Direktur LIPI, Ketua LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, salah satu kontribusi terbaik yang diberikan Muhammadiyah kepada bangsa ini, bahkan Indonesia berhutang kepada Muhammadiyah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tinggal sekarang apakah kita meneruskan DNA sekolah unggul dan berkemajuan ini atau tidak? Nah, ini. Dan tapi insya Allah dari majalahnya, dari prestasinya, dari upaya gigih Bapak Ibu guru yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Melati beserta karyawan, ini komponen-komponennya sudah terlengkapi menjadi sekolah unggul dan berkemajuan. Kalau sudah seperti ini tinggal satu, sumastaqom, beristiqomahlah. Jadi tidak boleh kita merasa puas diri, hati-hati. Apalagi seperti ini, saya pernah tahu, dengar, dan saya juga waktu itu masih aktif di PPIPM. SMP ini sempat hampir jatuh ya Pak, hampir kolaps. Saya masih ingat waktu itu. Tapi kemudian jerih payah para guru-guru senior ini, saya masih ingat beberapa guru senior ini berkomunikasi, kemudian berupaya gigih menghidupkan kembali SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dan Bapak Ibu, tidak banyak sekolah yang terpuruk bisa bangkit kembali. Tidak banyak Bapak Ibu. Ya, kita sebut saja tetangga kita yang lain, yang dia menjadi ikon pendidikan kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sejarahnya cukup panjang juga, sama seperti Muhammadiyah, yang tokohnya menjadi tokoh pendidikan nasional, tapi kondisi sekolahnya saat ini cukup memprihatinkan, walaupun memang di beberapa titik masih ada. Jangan sampai kita sekolah Muhammadiyah ini sebatas ada, tapi keberadaannya sebenarnya tidak memberikan kontribusi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sedari awal sekolah muda itu unggul dan berkemajuan. Berikutnya, kalau kita bicara grade sekolah, tingkatan sekolah, kualifikasi itu sebenarnya ada 5, tapi saya sebut ringkasannya 3. Good, better, outstanding. Apa yang membedakan good, better, dan outstanding ini? Good itu sekolahnya baik, punya murid, ada gurunya, ada gedungnya, tapi adanya itu dengan yang lain sama saja. Tidak punya keunikan, tidak punya passion, tidak punya bedanya apa Muhammadiyah 1 Melati dengan SMP Negeri 1 Melati, 2, 3
melatih, kemudian swasta yang lain, karena saya ingatnya swasta tidak hanya Muhammadiyah ya, ada juga mungkin MTS yang dekat-dekat dengan kita, atau sekolah-sekolah swasta yang lain. Nah ini good, better, dia punya passion, muridnya di atas 300, kalau saya bikin formula, itu better, dia punya prestasi, tapi prestasinya ini belum menjadi budaya, baru sesekali berprestasi, nanti kapan ada lagi momennya, gurunya sudah mulai 1-2 berprestasi. Nah, yang ketiga ini outstanding. Outstanding ini apa? Outstanding sekolah yang satu cirinya, dia menjadi trendsetter. Dia dicari oleh orang tua wali murid. Bahkan sebelum tutup pendaftaran, dia sudah tutup duluan. Ini Pak, besok saya titip anak saya. Bahkan indahnya sampai 2 tahun. Ini ada Bapak Ibu, di sekolah Muhammadiyah itu sudah mulai ada. Dan yang ketiga, sekolah outstanding ini adalah sekolah yang mandiri. Dia tidak tergantung dengan kondisi yang ada. Misalkan, kalau saya bahasakan sederhana, Pak Malik sering bilang itu, almarhum, jangan beli sekolah ada hujan. Nah, artinya apa? Kita hanya mengharapkan dana bos semata. Kalau dana bos semata nggak turun, kita kalau ngerangkit belum outstanding, belum mandiri. Outstanding-nya dia bisa menghidupi sekolahnya dari kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Nah karena itu saya berharap, insya Allah saya optimis SMA Muhammadiyah 1 Melati ini bisa menjadi outstanding school Muhammadiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu Bapak Ibu orang tua wali murid, saya berharap tanpa peran dari orang tua wali murid, SMP ini tidak bisa menjadi outstanding. Nah karena itu saya ingin memberikan beberapa langkah bagaimana menjadi outstanding school of Muhammadiyah atau sekolah yang bermutu. Bapak Ibu sekalian, dalam perubahan sekolah pun juga ini kategorinya ada yang fasenya menghidupkan sekolah, ada yang mengembangkan, dan ada yang maju dan pesat. Saya berharap SMP Muhammadiyah 1 Melati ini tidak di fase mengembangkan, tapi maju dan pesat. Kalau jumlah siswanya sudah banyak ini ya, hampir 600 mungkin ya, hampir 500 ya, itu udah. Kalau SMP ini kok jumlah muridnya hampir 500, kok tidak bisa mandiri, kok tidak bisa trendsetter, berarti manajemennya harus dikencangkan lagi, dikuatkan lagi. Karena ada Bapak Ibu, jumlah siswanya cukup banyak, tapi ternyata kesejahteraan gurunya kecil, sekolahnya tidak gagah, gagahnya hanya muridnya saja. Ini saya kasih contoh, kebetulan saya sedang riset disertasi, insya Allah moga-moga bisa segera seminar dan bisa riset. Salah satu sekolah yang saya ambil, SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo. Pak Yusuf, saya sarankan main ke Solo. Nanti saya kasih kontak personnya. Ini sekolah ini pernah ranking 18 tingkat nasional Bapak Ibu. SMP negeri swasta. Solo dan Jogja nggak jauh ya Pak. Nah, dekat ya, nanti setelah Ramadan diagendakan. Nah, orang tua salah satunya boleh diajak 1-2 biar tahu. Nah, nanti malah mungkin bisa nongkrong ya di Solo ya. Nanti bisa mampir UMS, bisa mampir tempat muktamar, ya, auditorium yang gagah luar biasa yang menghabiskan dana hampir berapa triliun itu. Pak Ibu suka bola itu wujudnya seperti stadion Allianz ya. Nah, tempatnya itu gagah Bapak Ibu. Kenapa Muhammadiyah bangunnya gagah? Ya Muhammadiyah itu gagah. Makanya Pak R bilang Muhammadiyah itu gagah, nyahnyong, kemudian menjadi contoh teladan. Nah ini makanya Muhammadiyah nggak pernah main-main. Nah ini SMP PK ini dia tidak mau jumlah SMP-nya banyak Pak Yusuf. Tapi walaupun muridnya hanya 3 kelas, sekarang sudah 4 kelas itu dipaksa. Nggak boleh perombolnya 3 kelas. Satu kelasnya itu jumlahnya 28 siswa. Sengaja Pak, dia ingin kemutu. Tapi memang ini dan 2 tahun 3 tahun. Nah karena itu Bapak Ibu, ayo kita raih perubahan makin besar. Insya Allah bisa.
Nah, kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya sebenarnya ada 6 hal supaya sekolah kita menjadi unggul. SMP Muhammadiyah 1 Madiun. Satu, kepercayaan. Modal kita sudah punya. Tapi jangan hanya sebatas kita dikasih kepercayaan orang tua, wali murid, selesai. Kepercayaan harus dijaga, dirawat, dan dimaksimalkan. Kalau siswa kita, adiknya, kemudian juga di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Melati, kanan kirinya, tetangganya, saudaranya, itu menitipkan amanah ke SMP Muhammadiyah 1 Melati, itu poin kepercayaan sudah didapat. Tinggal sekarang kita jaga. Karena sebenarnya tidak perlu iklan spanduk besar-besaran, tidak perlu kita door to door sebenarnya, tapi itu menjadi modal kita. Bukan berarti tapi kita nggak pakai spanduk dan door to door, tidak. Artinya Bapak Ibu, justru kepercayaan yang paling sangat esensial itu adalah murid kita, wali murid kita, orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau mereka dijaga kepercayaannya, yaitu intinya satu, dijaga kepercayaan. Services excellent Bapak Ibu. Ada masalah, nah, saya dulu pernah bilang ya di penguatan pendidik mana, hari itu ada masalah, hari itu kita selesaikan, jangan ditunda. Ada komplain, segera diselesaikan. Ya kayak kalau kita ke bank itu kan, belum masuk saya sudah selamat datang, Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu. Ini luar biasa sekali. Jangan sampai orang tua, wali murid, siapapun yang mau datang ke sekolah kita cuek, tidak memiliki empati, simpati, bahkan tidak melayani dengan baik. Makanya Bapak Ibu, siapa yang berpelayanan yang baik, dia akan memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi di sekolah. Kedua, kita harus punya inovasi, diferensiasi, dan passion. Saya sangat mengapresiasi tadi SMP Muhammadiyah 1 Melati punya tagline Quranic School Full Day School, gitu ya Pak. Ini luar biasa. Kalau ini digarap dengan maksimal, insya Allah bisa. Karena sebenarnya ismuba kita itu jantungnya ya di Al-Quran. Kalau habituasi tentang Al-Quran ini kita garap dengan maksimal, insya Allah bisa. Apalagi kegiatannya dari Senin sampai hari Jumat, Sabtunya libur ya Bapak Ibu ya, full day ya, lagi full day. Ini mungkin Pak Yusuf, silakan dikemas. Bisa di waktu duha, entah duhanya apa di awal atau di tengah, ya silakan. Setelah itu ada jam khusus, kemudian nanti dilayani di hari Sabtu. Jadi memang kebanyakan sekolah-sekolah yang menerapkan full day itu Sabtu tidak libur 100%, malah biasanya ya mohon keikhlasan Bapak Ibu, pada Sabtu itu waktunya libur itu tetap saja bekerja. Insya Allah kalau kita niati ibadah nggak berat loh Bapak Ibu sekalian, karena memang dengan bekerja itulah kita bisa memberikan banyak manfaat. Yang berikutnya ketiga, kultur. Sekolah yang punya kultur, dia adalah sekolah yang maju. Kultur itu apa Bapak Ibu? Kultur itu tidak perlu harus dioyak-oyak oleh Bapak Ibu gurunya, tidak usah perlu ngoyak-ngoyak orang tua kepada anaknya di rumah, tidak perlu kepala sekolah ngoyak Bapak Ibu guru. Itu sudah embedded, melekat. Saya ngajar jam sekian, saya berangkat awal, tidak terlambat, kemudian siswanya pun juga sholat itu ketika waktu zuhur, waktu duha, waktu asar berkumandang, segera bergegas. Itu punya kultur, dan itu lama Bapak Ibu membangun kultur. Saya ke Cina selama 23 hari tahun 2019, mereka walaupun negara komunis, mereka punya kultur yang sangat luar biasa. Kalau ketemu orang itu mereka otomatis menyapa terlebih dahulu. Kalau tidak mereka menyapa lebih dahulu, itu rasanya aneh. Jadi walaupun kita tidak bisa berbahasa dengan baik, mereka langsung ni hao, begitu, apa kabar, atau mereka pakai bahasa Inggris. Karena di Cina sebenarnya penggunaan bahasanya tidak menggunakan bahasa Inggris, maka bahasa Cina mereka. Nah, jadi kalau SMP Muhammadiyah 1 Melati sudah punya kultur, itu menjadi code of conduct,
dan itu dilakukan dengan segenap hati dan jiwa, tanpa penuh paksaan, tanpa penuh dengan bukan kewajiban, tapi menjadi sebuah way of life, insya Allah sekolah kita akan tumbuh. Sehingga orang tua itu akan memberikan tambah percaya, karena yakin SMA Muhammadiyah Satu Melati ini punya kultur. Bangga anaknya di SMA pasti minimal 2-3 juz Al-Quran, itu garansi. Karena itu kultur itu harus dibangun. Dan Quranic School tadi yang Pak Kepala sampaikan itu kulturnya yang dibangun. Kemudian yang keempat, tadi yang sudah saya sampaikan, outstanding itu ya diantaranya mandiri dan trendsetter. Dia menjadi contoh teladan bagi sekolah kanan kirinya. Saya takjub ya, ada satu SD, itu dia tidak jauh dari sini. Walaupun SD-nya mungkin dari sisi prestasi akademik belum ada di papan atas ya, tapi menarik Bapak Ibu. SD tersebut, SD Muhammadiyah, dia siswa jauh sebelum sekolah negeri itu buka. Bahkan SD negeri kanan kirinya itu akan daftar ke SD negeri kalau SD Muhammadiyah ini tutup. Bukan karena benar. SD Muhammadiyah kaya. Saya sempat bantu selama 3 tahun fisiknya. Lahannya kecil. Posisinya blesek ini di belakang. Lahannya itu bukan tanah hak milik, tapi kasih Bapak Ibu. Sampai pusing. Kalau kita pusing nyari murid, mungkin kalau sana pusing. Ini muridnya tambah terus, bangunannya nggak ada, tangannya terbatas. Nah ini contoh Bapak Ibu, menjadi contoh mandiri dan setan. Insya Allah. Yang kelima, continuous progress improvement. Dari waktu ke waktu itu grafiknya naik. Be better. Hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Besok prospektif untuk bisa maju. Dan yang keenam, ya kita harus punya teamwork SDM yang qualified, berkolaborasi dan bersinergi. Jadi kalau sekolahnya unggul itu ya Bapak Ibu gurunya, karyawannya, orang tua wali muridnya, satu kata, satu hati, satu langkah. Ini kalau yang satu ke kanan, yang satu ke timur, yang satu ke barat, ke utara, nggak sama frekuensi gelombangnya, ini berarti kita belum unggul. Nah karena itu saya sangat menyambut baik pada kesempatan hari ini, hari yang sangat spesial karena nanti malam kita akan melaksanakan tarawih. Tidak usah gundah-gulana, walaupun pemerintah belum mengumumkan, tapi kita sudah bertekad menggunakan hisab. Karena kalau sholat 5 waktu saja pakai hisab, masa Ramadan kita tidak pakai hisab? Gerhana matahari bulan itu tidak pernah meleset sedetik pun. Kenapa? Apa melihat dulu? Tidak. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi Muhammadiyah berislamnya berkemajuan. Nah karena itu ini akan spesial. Ini salah satu wujud konkret di hari yang spesial ini, bersatu padu orang tua wali murid dengan guru karyawan SMP Muhammadiyah Satu Melati. Insya Allah ini jadi kultur yang harus terus kita lihat. Ini secara detailnya tadi ada kepercayaan, tadi sudah kapasitas SDM. Terus Pak Kepala SDM-nya itu dicas, diajak keluar dulu, kalau nggak salah pernah ke Semarang ya, pernah juga ke Solo ya, waktu itu saya ke PK itu nggak ketemu dulu ya, nggak bisa ya, nanti dicoba lagi Pak Kepala, karena ini insya Allah, moga-moga nanti SMA Muhammadiyah Satu Melati bisa kita ikutkan program. PP Muhammadiyah sedang kerjasama dengan Temasek, kita akan buat school leadership. Kalau gurunya nanti ada program STEM, saya berharap nanti gurunya ikut daftar ya, pelatihan STEM gratis dari Singapura. Nanti akan dilatih oleh Nanyang University, Politeknik Nanyang University Singapura. Kemudian untuk kepala sekolahnya kita akan ajak lari kencang sekencang-kencangnya, karena nanti ada yang sekolah rujukan, ada sekolah sasaran. Nah nanti Pak Yusuf pukul, karena yang rujukan ini kita nanti punya kriteria
Silakan nanti Pak Yusuf kita beri kesempatan. Kalau bisa jadi rujukan, why not? Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Ini programnya 3 tahun. Nanti kalau sekarang ikut sasaran, kepala sekolahnya tambah kaget kamu menjadi sekolah rujukan. Karena memang kita kalau ingin maju belajar ke zaman dalam ketika bikin sekolah ini belajar. Dia itu ngajar di school yang punya India Belanda. Yang sekarang jadi SMA di Jalan Titis itu, Juliana School itu. Itu kan dulunya punyanya sekolah Belanda itu Bapak Ibu. Seberangnya timurnya itu Budi Utomo itu. Sekolah yang sekarang SMA Negeri 11 itu. Itu kan jabatan jadi guru di sana. Terinspirasi. Wah, kalau begitu pendidikannya kunci, makanya gak jalan sekolah. Sekolahnya sangat timpanya. Dan banyak sekolah Muhammadiyah itu awal mulanya gak bikin sekolah kayak begini. Jadi ya ruangnya karena menjadi tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Nah karena itu ya kembali ke ini SDM-nya itu harus terus dicas, di-learn, harus sering belajar. Kemudian timbul kompak tadi sudah, kreativitas dan inovasi sudah, responsif komunikatif. Ini harus menjadi poin utama. Kita nggak bisa sendirian. Yang berikutnya tadi kolaborasi sinergi, punya passion, vision dan mission ini juga tadi sudah. Nah yang berikutnya tadi ini yang saya sudah sampaikan, konsistensi, proses, istiqomah, dan out of the box, not usual. Jadi kita harus berpikirnya di luar kebiasaan pada umumnya. Nah karena itu ini menjadi resep utama kalau kita ingin sekolah unggul. Nah ini penjabarannya lebih rinci, layanannya harus optimal, aktualisasi diri siswa itu membanggakan. Setiap yang siswa bawa, tidak ada ceritanya anak itu tidak pintar, tidak ada anak itu bodoh, tidak ada anak yang tidak punya apa-apa kemampuan. Diam saja itu kemampuan Bapak Ibu. Anak pendiam, anak nggak bisa ngomong, maksudnya nggak pede, saya diri ngomong, itu jangan dicela. Dia tuh punya kecerdasan intrapersonal. Cirinya gampang. Coba lihat anak-anak kalau pas Bapak Ibu mengajar, ada anak yang diam, dia sambil gambar. Entah gambar ibu gurunya, entah gambar yang lain. Ya bukan gambar di meja ya. Itu anak intrapersonal dan biasanya sensitif, lebih peka. Nah, juga bawel cerewet saya sering bilang, yang bawel cerewet itu juga punya kecerdasan linguistik. Saya dulu pernah jadi guru di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Ini putrinya Pak Rahmat, Pak Surahmat, kepala sekolah saya dulu. Sekarang jadi pengawas. Ini namanya Ayufa. Saya kalau ketemu putrinya Pak Rahmat ini, kalau ngomong tuh nggak ada titik dan koma. Ngomong terus. Terus saya minta membuat pidato. Pak kepalanya, bapaknya sendiri nggak percaya Pak Muti, nggak mungkin bisa anak saya membuat pidato, ngomongnya aja cepatnya minta ampun. Kalau diukur mungkin per detik per second itu cepet banget. Tapi saya latih pelan. Karena dia punya modal tuh, ngomong. Karena kegiatan linguistik itu ngomong. Bahasa Inggris, kalau anaknya ikut lomba lomba bahasa Inggris storytelling misalkan begitu ya, atau pidato, itu kan harus bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong nggak bisa. Nah ternyata luar biasa, juara MSP 2 itu dia ini. Jadi dulu hampir juara 1 karena blank. Kalau percaya diri blank, lupa sedikit saya. Tapi juara 2 terus bapaknya itu sampai sekarang itu kalau ingat itu dede. Nah jadi jangan disepelekan Bapak Ibu yang di rumah. Sekarang tidak lagi zamannya anak itu harus dituntut bisa segalanya, harus bisa menguasai matematika ini, itu penting tapi tidak segalanya. Kalau nilai matematikanya kurang baik, bukan artinya kiamat. Karena nanti yang ditanya itu bukan nilai, apa yang bisa kamu lakukan, soft skillnya. Tidak ada relasinya antara orang pintar secara akademik itu sukses hidupnya, tidak. Bill Gates, Albert Einstein itu rata-rata punya rekaman buruk terhadap akademiknya. Tapi apakah dia memang tidak punya kemampuan? Bukan. Karena hanya persoalannya
aktualisasi dirinya tidak terfasilitasi dengan baik. Ini guru BK, kesiswaan, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas ini harus bisa membaca, mendeteksi, merekam etik. Nah, kalau kita ke dokter itu kan nggak langsung tiba-tiba kan, keluhannya apa? Oh, saya kok pusing, saya kok mual, dicek, stop gitu ya. Oh, kayaknya ini sakitnya, kasih obat, sembuh, alhamdulillah. Nah, ini rekam mediknya jelas, sekolah pun juga demikian. Berikutnya, yang optimal efektif tadi sudah. Nah, ini memiliki jejaring networking. Pak Yusuf ini sudah punya modal, paling nggak terkenal di sosmed. Nah, kemudian juga sudah lama ya Pak ya, jadi kepala sekolah ditempel, kemudian dilatih. Ini modal, punya jejaring networking. Ini yang harus dijaga. Yang keenam, sekolah organisasi belajar, all becoming learner. Gurunya mau belajar, mau terbuka untuk maju, siswanya senang dengan pelajaran, tidak senang berbuat yang kurang pas. Kemudian orang tua muridnya juga aktif berkomunikasi dengan sekolah. Ini semua organisasi pembelajaran sungguhan. Dan yang ketujuh, responsif terhadap perubahan. Dalam bahasa sederhana itu membaca tanda-tanda perubahan zaman. Sekarang pandemi, maka pasti berubah. Dulu pelajaran tatap muka, sekarang sudah tidak tatap muka. Besok pun bulan Juli, karena Bapak Ibu guru sudah divaksin, saya divaksin ya. Saya memulai satu melatih, ada yang belum divaksin? Sebagian belum ya, sabar ya, moga-moga semua sudah divaksin. Walaupun vaksin itu tidak berarti kita kebal, tapi paling tidak prepare-nya itu lebih baik. Orang-orang yang melaksanakan haji itu kan selalu divaksin ya, sewu ya, itu menjaga diri juga. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan orang seluruh dunia. Nah, terkait dengan ini ya kita harus pandai-pandai. Kalau kita proses pembelajaran selama pandemi hanya berbasis WA, apalagi dengan video, anak-anak buka buku, ada soal itu, halaman sekian, kerjakan, kumpulkan ya, selesai. Nah, kalau bisa ada interaksi. Sebenarnya tidak harus selalu dengan model teknologi seperti ini. Kita bisa menggunakan yang lain. Dan Muhammadiyah sebenarnya dengan SOP Desember 2020 membuka peluang kalau sekolah mau tatap muka selama protokol kesehatan ditempuh, kemudian kelasnya juga itu dibatasi sip-sipannya, tapi sipnya itu juga tidak berdekatan, intinya jangan sampai menimbulkan kerumunan, itu diperbolehkan asal berkoordinasi dengan MCCC. Kemungkinan prediksinya juga besok begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti dengan blended learning, silakan PI teknologi informasi sudah berjalan ini dimanfaatkan, tapi juga jangan hanya melulu teknologi informasi semata. Kan bosan juga ya Bapak Ibu ya, siswanya sudah mulai kangen ya dengan Bapak Ibu ya. Orang tua wali murid juga ini ya pasti juga pernah ketemu. Saya S3 itu merasakan tatap muka itu hanya 1 semester 1 bulan. Setelah itu saya online. Tahu-tahu saya menulis disertasi, nggak terasa Bapak Ibu. Nah, karena itu silakan responsif terhadap perubahan. Kami sedang mengembangkan, tapi mungkin ini butuh waktu 1-2 tahun ya, atau 3 tahun. Kita akan belajar berbasis tablet. Di situ materinya sudah masuk, anak-anak bisa belajar dengan tablet. Tapi bukan model buku pindah ke handphone atau ke smartphone atau ke tablet, tapi di situ ada interaksi, ada komunikasi. Karena sebenarnya intinya sebenarnya di interaksi. Berikutnya Bapak sekalian, nah ini terkait dengan saya Bapak Ibu, kuncinya tinggal harus dibangun dulu match buildingnya. Kita harus membangun citra diri sekolah kita. SMU masa nanti ini apa? Kalau Quranik ya harus komit programnya, infrastrukturnya, Bapak Ibu gurunya. Di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat kemarin kita diskusi FGD tentang Ismuba. Dia jam pertamanya itu halakoh Pak Yusuf selama 3 jam.
3 jam dalam arti pelajaran. 1 jamnya kan 40 menit kan, 120 menit tiap hari. Halamannya itu siswa dengan siswa, guru dengan guru. Nah, itu ketika diacak biar variatif, satu guru dan ini berapa siswa. Ditarget. Ini injawantah dari Quran School yang diperintah. Jadi gurunya itu nanti dikasih reward. Yang apa 1 juz, diurutkan lah. Siapa paling banyak di juznya nih, diberikan apresiasi. Siswanya juga begitu. Dia mudahnya hafal. Qurannya dibaca, tapi nggak hanya dihafal. Karena di Muhammadiyah ini, kita ini kan sekolah yang holistik dan integratif ya. Jadi pesan saya Pak Kepala dan Bapak Ibu, jangan hanya sebatas hafalan, tapi siswa kita juga bisa memaknai Al-Quran. Ya paling tidak dia tahu, ya Al-Qurannya itu betul-betul menjadi cerminan diri dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tahfidz saja ini tidak cukup. Di Muhammadiyah ini ya ada tingkatannya ya, tahfidzul Quran, tahfidul Quran, dan yang paling penting itu adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke kepercayaan yang kedua, kalau image buildingnya sudah bagus akan menciptakan trust building, kepercayaannya dibangun. Bapak ibunya juga percaya institusinya, orang tua wali murid juga percaya kepada institusi SMP ini. Kemudian juga siswanya pun bangga bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Merak. Kemudian yang ketiga, pasti kalau sudah image buildingnya baik, trustnya buildingnya terbangun, trust institution. Ini dengan sendirinya. Nah ini kalau ini sudah punya kultur, sudah punya habit. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, keberhasilan sekolah ini ada komitmen, keteladanan, kolaborasi, inovasi dan kreativitas. Dan insya Allah ini akan bisa menjadi outstanding school. Ini yang selalu saya tidak pernah bosan menyampaikan. Komitmennya itu never die. Mau keadaannya pandemi atau tidak, kita tetap konsis. Karena banyak juga sekolah yang pandemi itu jumlah siswanya turun. Nah, amin ini nggak turun ya. Nah, ini sudah modal ini. Kedua, keteladanan. Nah, mulai dari kepala sekolahnya, dari gurunya, nanti orang tua itu dengan sendirinya. Jadi kalau tentang anak itu dibalik, saya selalu bilang, jangan anak yang diminta untuk tertib, tapi mintalah kepala dan gurunya ini tertib, disiplin. Pasti anak akan disiplin. Kalau anak itu terlambat, kemudian kita kasih manis, itu refleksi buat kita. Artinya, apakah kita ini sudah bisa disiplin seperti anak kita? Kalau ada yang terlambat, jangan salahkan kalau gurunya masih ada yang terlambat. Nah ini luar biasa ini feedbacknya. Kemudian kolaborasi tadi sudah kita kuatkan bersama-sama. Dan inovasi dan kreativitas tadi sudah juga. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya lewati. Keunggulan yang kemajuan membutuhkan kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Jadi ya memang harus sungguh-sungguh jihad dan bijihadi. Jihad tapi tambah bijihadi. Kemudian ya tuntas, jangan setengah-setengah. Jangan semangatnya di awal dan setelah launching redup. Terus dijaga. Karena memang sekolah yang konsisten ini yang akan terus. Saya melihat sekolah-sekolah yang outstanding ini dan dia bisa tahan lama itu ya karena kerjanya tuntas. Maaf ya Bapak Ibu, saya mau tanya untuk orang tua juga ini pasti juga. Saya mau tanya, yang merek motornya Honda angkat tangan. Nah, Honda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 1. Yang Yamaha 1. Oh masih Yamaha ya Mas Watan ya? Masih istiqomah ya. Kemudian Kawasaki nggak ada. Cina nggak ada. Sekarang saya mau tanya, ini Pak Erwin berarti Honda ya? Honda.
Kalau Honda ini kan menarik ya. Orang kalau tanya, kesini pakai apa? Naik Honda. Padahal mereknya Suzuki. Kok bisa? Ini sebenarnya sudah menjadi apa? Mindset. Dan motor Honda, walaupun sudah terkenal di Indonesia, apakah dia tidak beriklan? Tidak tetap promosi? Promosi, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu istiqomah. Nggak boleh turun sedikit pun produktivitas sama inovasi dan kerja kerasnya. Ya kalau kita sudah leha-leha, wah itu bahaya. Banyak Bapak Ibu, saya pernah ke SMA Muhammadiyah 1 Prabu Muli, di era 90-an muridnya ribuan, sekolahnya ini 5 hektar, Bapak Ibu, 5 hektar. Kalau punya 5 hektar senang ya. Lapangan itu kalau jadi lahannya SMA Muhammadiyah Melati kan senang deh. Wah nanti sekolah bisa didesain cantik gitu ya. Nanti apa temboknya nggak hanya itu ya. Memang Pak Yusuf ini berpikir keras gimana ya, mungkin dikasih apa itu Pak kayak di mall itu, tapi mahal yang minta ampun ya Pak ya. Saya juga dulu pernah kesem-sem tapi mikir-mikir saya. Nanti orang tua bisa teriak-teriak karena mahal. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi SMA ini saya kunjungi kemarin itu sisanya tinggal 18. Tidak sampai 20 tahun Bapak Ibu. Ini karena tidak istiqomah. Terjadi Bapak Ibu. Makanya saya bilang sekolah besar itu bisa berubah menjadi sekolah kecil. Hati-hati. Ini juga motivasi ketika saya kemarin ke Lampung itu, sekolah kecil bisa jadi sekolah besar. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak, tadi nggak bersyukur, kita tidak istiqomah, kepleset. Apalagi ada orang kepalanya tidak khusyuk tumanina. Gurunya sudah tidak kompak, sudah itu tinggal nunggu waktu Bapak Ibu. Jangan sampai SMP ini sudah pernah mengalami, jangan kembali lagi. Terus ini bersyukur SMA mati jatuh bisa besar lagi itu sudah hebat. Tinggal kita naik 1 tingkat lagi. Nah berikutnya, nah ini coba SD Muhammadiyah Seronatan yang tadi saya bilang. Ini madrasah diniyah Islamiyah. Sekolah pertamanya di Dian Kiai Madara. Ini di rumahnya. Ini foto ditemukan di Belanda. Prof. Syafid Mukni, Ketua PP Muhammadiyah, itu yang datang ke Leiden, foto ini ada. Kita belum punya. Foto ini ada foto di Belanda. Ini foto asli di Madara bersama murid-muridnya di Madrasah Diniyah Islamiyah. Nah, ini tahun 60-an. Ini pernah dipamerkan di pameran pendidikan ya Pak ya, Pak Yusuf ya, waktu kita di Unisa kalau nggak salah tahun 2018 ya, Mas Krisna panitianya kalau nggak salah itu. Saya masih kita malam-malam ya Mas Krisna ya. Ini SD Muhammadiyah Sapen. Orang banyak yang nggak percaya. Masa iya ini SD Muhammadiyah Sapen? Ini jangan di mana di foto ditulisin SD Muhammadiyah Sapen? Bukan. Betul ini tahun 60-an. Sekarang sudah luar biasa. Dan ini saya ngobrol ya dengan SD Muhammadiyah Sapen. Mereka tiap tahun selalu juara. Kalau kepalanya selang-seling. Tapi guru itu selalu juara. Saya dengar tadi ada yang juara Nobel ya. Bagus ini. Jangan hanya puas sekali itu dong. Kementerian ada lomba-lomba guru. Ikuti. Ada guru penggerak, ikuti Pak Yusuf. Gak apa-apa. Boleh. Nah, Sapen ini dia selalu punya panitia. Biar gurunya yang lain itu juara lagi. Dikasih tahu, aku dulu juara tuh gini loh makalahnya, gini loh langkah-langkahnya. Itu lari. Sampai kalau menang itu dinikmati bareng-bareng. Karena PDE uang bareng-bareng. Ini saking supaya institusinya tetap juara. Nah ini nggak gampang ya Pak Kepala ya. Tapi pasti bisa lah. Saya upayakan. Insya Allah nanti bola Jogja itu tiap tahun selalu juara. Kemarin Bunda Swati juara, saya dikontak itu, ayo sampai PP tanya pun saya orang awet, nggak apa-apa, saya sediakan waktu, walaupun tetap Bunda Swati memang sudah punya talenta luar biasa, itu bisa kita upayakan. Nah, juga ada sekolah-sekolah kita yang from nothing to something. Saya termasuk pernah merasakan, SMP ini juga pernah merasakan, nanti kita jaga.
Ini saya SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Dulu tahun era 90-an itu 80 siswanya. Sekarang sudah menjadi 1.220. SD Muhammadiyah 1 Krian sekarang sudah 800-an. Dulu kepala sekolahnya ini siswanya 300-an. SMI Muhammadiyah Karanganyar yang kemarin Pak Menteri datang, siswanya 1.500-an. Bapak Ibu bisa bayangkan 1.500 MI loh Bapak Ibu. MI. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kok bisa ya? Bisa. Kayak nanti mungkin Pak Yusuf kalau ke PK Kota Barat agak biar adem suasana ke Karanganyar, ke Tamangu ya. Main kan? Nggak apa-apa. MI beda dengan SMP nggak apa-apa. Kita pelajari apa sih resepnya. Kan gitu ya sekalian. Nah ini yang Seni School PPI lihat SMP Mujahidin Gunung Kidul Pak Yusuf sudah pernah datang ya. Ini luar biasa, belum ada 10 tahun 8 tahun tapi asetnya sudah luar biasa. Tidak sampai 4 tahun sudah jadi rujukan nasional. Kemudian Ahmad Dahlan Metro kemarin dia sudah menggeser posisi SMP Negeri 1 Metro yang siswanya biasanya budak. Sekarang terbesar terbanyak siswa untuk SMP negeri swasta di Bandar Lampung. Bukan hanya Metro, Bandar Lampung. Pak Yusuf dulu pernah ke sana juga. Mereka sudah ke SMA sekarang. Nah, yang berikutnya saya kemudian PK Kota Barat Surakarta yang tadi saya sampaikan. Nah, monggo silakan nanti bisa saling belajar Tangsel Power Room. Terakhir saya menyampaikan, karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita bergerak bersama-sama, berikan layanan prima. Sekolah kita harus punya kultur golden habits. Kultur golden habit ini harus punya keteladanan kuncinya. Kemudian ya istiqomah, actually gitu ya, jangan hanya semangat di awal saja. Daya dukung, orang tua mendukung. Kemudian Bapak Ibu guru kepala sekolah memfasilitasi, insya Allah lah. Itu hanya masalah waktu. Dan yang keempat, prestasi, mutu, dan kualitas itu dijaga. Prestasi sekecil apapun itu diwujudkan. Silakan, ini media sosial begitu sangat dekat kita ya. Jadikan media sosial ini menjadi perkat. Entah pakai Facebook, entah pakai Twitter, entah pakai Instagram. Nah, itu penting karena itu menjadi mercusuar untuk siar SMP kita. Jack Ma mengatakan, ini pernah saya sampaikan juga, key champion itu kuncinya 1 culture, 2 value, 3 imagination, 4 creativity dan innovation, yang kelima teamwork. Jadi Bapak Ibu harus punya imajinasi ke depan. Jangan hanya di 2021 ini, tapi punya mimpi sampai di 2025, sampai 2035. Creativity innovation-nya terus dibangun. Teamwork-nya juga dikuatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau kita berjihad di jalan Allah itu dengan cara berjamaah. Bunyanu marsus, seperti barisan yang tidak pernah bisa ditembus oleh siapapun. Nah, kunci utamanya kalau sudah mendapatkan mandat kepercayaan dari masyarakat, orang tua, wali murid, siswa, sekolah kita akan berkembang dan unggul. Jadi intinya ini, siapa yang dapat mandat kepercayaan? Kalau sudah mandat cabut, itu biasanya tanda-tandanya gampang. Kalau udah mandat cabut itu, kerang-kerangnya main kelereng di kampung tuh, kalau biasanya Pak Malik main codaan itu di dalam gitu, tempatnya kecil semua, dalam arti secara ruhnya ya, fisik ya. Ini nanti mandatnya lama-lama akan dicabut, karena tadi sudah bukti sekolah besar bisa jadi kecil. Nah, karena itu menjaga konsistensi atau keistimewaan perubahan tidak hanya berlaku untuk sekolah yang sudah besar seperti kita ini, sekolah yang kecil pun juga harus terus berupaya. Nah, intinya istiqomah tadi, continuous progress improvement. Nah, ini teamwork ini bisa melanjutkan sekolah karena bisa mempercepat perubahan, keterlibatan sinergitas satu sama lain, dan sense of belonging. Memiliki SMP Muhammadiyah 1 Melati ini adalah tempat ibadah saya yang terbaik. Saya mau tanya Bapak Ibu kan hidupnya
dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, sampai rumah kan tinggal sisa. Kalau kita bekerja di SMA atau Melati ini hanya dapat capeknya saja, sia-sia Bapak Ibu. Kita berharap nanti di Jannatul Naim itu punya kampung surga, kaplingnya SMA Desa Melati. Amin ya robbal. Jadi Bapak Ibu bekerja di SMA Melati Satu Melati ini bukan untuk SMA Satu Melati, tapi untuk kita sendiri. Saya dulu awal-awal menjadi kepala sekolah, pulang isya, pulang jam 9, istri saya, wah sekarang punya istri pertama, istri kalau sehat miliknya sekolah, kalau sakit miliknya istri ya. Jadi sampai begitu guyonan. Ya tapi alhamdulillah semuanya tidak ada yang sia-sia. Ya kita, ya tapi tidak harus selalu tiap malam begitu, tidak lah. Ya artinya kita berupaya sungguh-sungguh. Nah, langkah nyata silakan Pak Kepala, visionnya mulai dibuat, mau kemana SMP 1 Melati ini, missionnya, langkah-langkahnya, dan passion, kita punya branding. Kalau Qur'ani, komitlah, itu digarap dengan maksimal. Bapak Ibu gurunya dimulai. Kalau Bapak Ibu gurunya dimulai, saya yakin bisa. Nah, kemarin saya pernah informasi dari Pak Zainal Panani almarhum ya, Allah yarham ya, Pak Yusuf juga pernah ikut ya, itu di Semarang ya Yusuf ya, di Diponegoro. Silakan nanti juga bisa dikunjungi cara menghafal model lafzi ya, dengan langsung, dengan model seluruh siswa. Jadi kalau beberapa sekolah itu kan modelnya tahfiznya dikhususkan ya, beberapa ini enggak 1 jam anak, gurunya juga hafal, sisanya juga hafal. Silakan nanti bisa dikunjungi sekolah tersebut. SD di Ponorogo di Semarang. Silakan nanti dibuka di Google. Nggak apa-apa, kita belajar sama siapapun. Ilmu itu kan jangan lihat orangnya, jangan lihat dari mana, tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia miliki. Nah, itu Bapak Ibu, ayo kita jadikan niat kita untuk memahat legenda pribadi. Legenda pribadi itu saya ambil istilah dari novelnya Paul Coelho. Saya itu senang novel. Paul Coelho itu punya buku yang namanya Alchemist. Ini kalau saya lagi drop, baca buku itu punya semangat baru. Itu menyentil kita bahwa kita harus punya karya. Besok kembali kepada Allah itu pasti kita akan ditanya, hidupmu untuk apa? Kalau kita saya SMP saya sampai saya pensiun, SMP saya tetap baik. Itu karya saya ya Allah. Nggak apa-apa, pasti kita akan ditanya. Apa amal kamu yang terbaik yang sudah kamu upayakan? Walaupun nggak ditanya kan, ada CCTV-nya. Karena itu Bapak, ayo jangan sampai ketika kita meninggal itu, ketika ditanya, kita menjadi salah satu SMP kita terpuruk itu, kita ada di dalamnya. Ini kan jangan sampai ya di sejarah, wah ini zamannya Pak Yusuf ini SMP 1 Melati turun, tuh ini sedih. Jadi kalau alhamdulillah saya pernah punya legenda pribadi, tapi kita niatkan memang untuk Allah ya, bukan untuk wah ini karena saya, bukan Bapak Ibu. Karena kerja itu kerja bersama, tidak sendiri. Kalau kepala sekolah itu kan hanya ngegomi kalau bahasa saya. Tapi kalau nggak didukung Bapak Ibu juga tidak bisa. Karena itu sukses adalah pilihan, proses adalah keharusan, sukses tanpa proses sebuah kemustahilan. Jadi memang harus kerja keras Bapak Ibu. Dan jangan lupa usaha hati dengan doa. Bapak Ibu di SMP 1 Melati, Bapak Ibu gurunya juga, orang tua Melati itu guru juga. Jangan-jangan kita nggak pernah berdoa untuk SMP kita. Berdoa sampai aras Allah itu bergoncang bergemuruh dengan doa Bapak Ibu yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Faidah azamka fatawakal Allah. Itu saja cara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru, karyawan, dan orang tua wali murid semuanya bisa menjalankan ibadah Syam Ramadan dengan sungguh-sungguh, menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan insya Allah setelah Ramadan kita lewati,
kita mentransformasi diri kita yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena Ramadan ini adalah at-tarbiyah, pendidikan, menempa ibadah kita, membaca Al-Quran, karena ini adalah bulan Al-Quran, bulannya kemuliaan. Karena itu kita sambut, dan ini momentum yang sangat tepat Pak Yusuf. Semoga dengan spirit Ramadan ini SMP Muhammadiyah 1 Melati menjadi SMP Muhammadiyah yang trendsetter, unggul dan berkemajuan. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatun qarib bila bisabil haq fastabiqul khairat nallahu qalam wa yasrun albirra wa taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Ustadz Abdullah Mukti MPD yang sudah menyampaikan materi tentang sekolah Muhammadiyah yang unggul. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua sebagai semakin sadar bahwasanya sekolah Muhammadiyah itu identitasnya sekolah yang unggul, berkemajuan, dan membuat kita terus bersinergi untuk membuat SMP Muhammadiyah 1 Melati menjadi sekolah yang unggul, seperti itu. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu launching majalah yang nanti akan penyerahan majalah secara simbolis kepada Bapak Ustadz Mukti Abdullah Mukti MPD dan Bapak Dr. Andes Arbianto MO. Sekaligus kami mengundang ke depan pemimpin redaksi yaitu Bapak Willy Aninggito MPD dan sekretaris Ibu Nur Susanti SPG selaku untuk mendampingi Bapak Kepala Sekolah menyerahkan majalah secara simbolis. Mungkin Bapak Ustadz Abdul Mukti bisa memberikan kata launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung Sya'ban memasuki Ramadan dan kemuliaan bulan kemenangan umat Islam, kita bersyukur dan syukuri bersama kehadiran majalah atau Mustati Magazine. Majalahnya SMP Muhammadiyah 1 Melati, unggul, Islami, keren, berkemajuan. Majelis Tidak SMP Muhammadiyah menyambut sangat gembira kehadiran majalah yang luar biasa. Yang tadi sudah saya baca, tampangnya keren, estetik, cerah, hanya sangat mencerahkan. Insya Allah ini kehadirannya tidak hanya saat ini, tapi terus menjadi media pencerahan untuk sivitas SMP Muhammadiyah 1 Melati. Selamat Pak Yusuf dan kawan-kawan dan Bapak Ibu guru yang telah berjihad dengan literasi, dengan magazine, dengan majalah ini. Karena kehadiran majalah ini bukti bahwa sekolah Muhammadiyah kita ini mentradisikan yang namanya Iqra, membaca itu pasti juga menulis. Wal-qalam wa yasrun. Karena itu gerakan Iqra, gerakan pena bisa menjadi gerakan kultur terbaik SMP Muhammadiyah 1 Melati. Sekali lagi selamat kehadiran Mustati Magazine. Insya Allah sukses selalu. Selanjutnya penyerahan majalah secara simbolis PCM Melati. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Andes Arbianto MO selaku Majelis Ikasman PCM Melati. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf selaku Kepala SMP Mustati, yang terhormat Bapak Mukti, yang
telah menyampaikan tausiah untuk kegiatan dalam rangka khataman Al-Quran 30 juz di SMP Musati pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari hingga siang ini insya Allah kegiatan ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat merasa kagum bergembira, ya, SMP Musati telah melonsing terbitnya majalah. Ini rencananya setiap bulan baru, insya Allah ya, paling tak pokoknya direncanakan untuk rutin. Seperti disampaikan oleh Bapak Mufti tadi bahwa munculnya majalah ini adalah sebagai satu bukti terjadinya pelaksanaan qori atau membaca, ya, dari belajar membaca, kemudian tidak mungkin bisa menulis tanpa membaca. Jadi hasil bacaan bisa tertuang di sini. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang, membawa semakin berkibarnya SMP Musati, sehingga SMP Musati semakin dekat di hati masyarakat. Mudah-mudahan majalah ini nantinya terus terus bisa mendampingi kreativitas, ya, para ibu bapak semuanya. Guru ini mudah-mudahan tidak ada guru yang loyo, ya Pak ya. Jadi semua semangat, karena ini masih muda. Saya dulu SMP di sini Jaya pernah tahun 74, ya. Waktu itu saya masih SD kelas 6. Kakak saya pindah, ya, dari Mu'alimin, pernah saya ceritakan ke sini, ya. Pernah Jaya, dan alumni tahun 74 ini banyak juga yang mungkin berkarir menjadi pejabat. Cuma sayang kita itu masih kurang penelusuran alumni. Monggo nanti penelusuran alumni dituangkan di majalah, ya. Syukur bisa ketemu tiap tahun berapa, karena dari alumni yang sukses-sukses itu biasanya akarnya sudah besar-besar, buahnya banyak, insya Allah bisa memberikan bantuan yang cukup besar, terutama di dalam pengadaan pembaruan media-media belajar. Karena kita itu sebagai guru, kalau harus memikirkan dana untuk mencari untuk peralatan untuk mengajar itu juga susah, karena memang peralatan juga yang berkualitas itu cukup mahal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan saya, karena asumsi saya itu sudah berlangsung kemarin, dan kemarin saya tidak bisa ikut. Saya itu sedang berkebun, ya, berkebun. Jadi di kebun itu karena untuk ajang silaturahmi teman-teman alumni dari seangkatan saya kuliah, ya. Dia sudah menjadi beberapa pengusaha, sering kalau ke Jogja mampir ke sawah. Maka saya bangun kamar mandi, toilet, dan bisa untuk ngopi-ngopi bersama di sawah itu. Jadi kalau mau godok telo dan sebagainya itu siap, ya. Itu mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga prosesi pemotongan tumpeng
Terima kasih. Terima kasih. Cara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya selaku MC apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.